Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ternyata Prabowo turun 1% ya. Kita lihat saja datanya, kalau teman-teman masih kurang percaya, lihat saja di Kawal Amin ya. Saya merujuk pada data ini begitu kan ya. Sedangkan kemarin Anies Baswedan 35, sedangkan sedangkan Prabowo 51 dan sekarang ya Ganjar sudah 12%. Artinya apa? Artinya ada penurunan 1% Prabowo yang sekarang itu sudah 50,8%, sedangkan Anies Baswedan 36,9%. Artinya ini menunjukkan ada 1 juta ya yang kemudian masuk ke Anies Baswedan ya pemilihannya suaranya begitu kan, karena ini Prabowo turun begitu kan 1% ya, kalau dikalkulasikan 1% itu sekitaran 1 jutaan begitu kan. Artinya apa? Artinya dari 21,40% TPS yang masuk dan sekitar sekarang sudah hampir 78 ribu begitu kan ya dari TPS, maka ini dianggap bahwa 21,40%. Dan ini sudah menunjukkan data-data yang ada. Data yang ada sudah masuk ya 119 juta. Nah, ini data-data ini menunjukkan bahwa kalau 119 juta artinya apa? Artinya masih kurang sekitaran 90 juta ya, karena data pemilih itu 210 juta bahkan 205 juta ya. Artinya kalau sudah masuk ini sekitaran 80 juta lagi begitu kan ya, data suara atau surat suara ya yang belum masuk di situ begitu. Maka di sini 21,40%. Nah, sedangkan data TPS yang masuk sudah 175%. Ini akurasinya sangat tinggi loh begitu kan. Bayangkan dari segi trafik saja sudah naik turun mereka ya. Sudah naik turun begitu. Artinya apa? Artinya ada indikasi 1.081.000 yang kemudian mengalami penurunan. Penurunan ini tentu ini letaknya pada seorang Prabowo Gibran begitu kan. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal data ya, bukan tidak mungkin yang saya katakan tadi begitu diperkuat dengan asumsi dari Tom Lembong begitu kan ya. Bisa saja ini masih terbuka untuk 2 putaran begitu kan. Ini Prabowo bisa ketar-ketir ini begitu kan. Data-data seperti ini sudah sudah menjadi viral hari ini begitu kan ya. Bayangkan dari TPS akurasinya 21,40%, sedangkan kalau KPU begitu kan ya, itu sudah mencapai sekitaran 58% ya dari semua data yang ada. Sedangkan data dari TPS dari Kawal Amin ya 7 menit yang lalu begitu kan ya, sudah mencapai 175.000. Bayangkan, data-data seperti ini sudah menunjukkan akurasinya sangat tinggi sekali begitu kan ya. Bahkan ya satu sisi data suara yang sah itu 97 begitu, sedangkan yang tidak sah yaitu 2,5 begitu kan ya, cukup sangat tinggi sebenarnya begitu kan. Maka hal demikian ya, kita lihat data-data yang ada ini menjadi sebenarnya cukup imbang sih, data-data seperti ini mulai dari tiap provinsi yang ada. Maka ya hati-hati betul, kita harus mengawal begitu kan ya suara yang ada selama ini. Maka yang terjadi adalah memang iya dalam KPU itu mengandalkan sirekap begitu kan. Tapi data-data dari internal Amin sendiri sudah menunjukkan bahwa data itu masih 21%. Mungkin data seperti ini merujuk dari negara-negara yang lain, negara-negara lain begitu kan ya. Negara-negara lain itu seperti lain halnya misalnya dari Amerika Latin, terus kemudian dari Eropa dan sebagainya begitu kan. Itu biasanya ada data itu baru berkumpul 1 bulan, 15 hari dan sebagainya begitu kan ya. Bukan tiba-tiba quick count ya 1 jam baru pencoblosan tiba-tiba keluar hasilnya. Bukan seperti itu begitu. Jadi mungkin data-data ini akan lebih hati-hatian di situ begitu kan. Maka ya dari beberapa data yang ada ya di Jawa Tengah saja cukup menjadi imbang kok begitu kan, Anies Baswedan dan Pak Ganjar dan Prabowo di situ begitu. Di Jawa Timur juga menjadi imbang ya. Di Jawa Barat ya mereka begitu kan ya, kalau Pak Prabowo itu mendapatkan 4 juta, sedangkan Anies Baswedan 2 juta, sedangkan Ganjar masih 987 ya.
987.000. Artinya akurasinya di sini sudah memang benar-benar berapa persen begitu kan ya. Kita lihat saja di situ. Itu masih jauh sebenarnya, dalam artian bahwa masih belum masuk ya. Ada 91%, 36%, terus kemudian ada yang sudah 100%. Ini data-data yang ada. Maka yang saya tunjukin di sini bukan tidak mungkin, data-data ini kan masih sifatnya masih belum 100%. Dan saya dengar tadi pagi begitu kan bahwa KPU diberhentikan sementara sampai besok begitu kan. Ini gimana begitu kan? Apakah juga tidak memungkinkan mereka yang kemudian bisa saja ada perubahan-perubahan yang sangat drastis di situ begitu. Dalam artian bukan tidak mungkin, kita harus jaga betul begitu kan ya. Kita harus optimis, semangat bagaimana kita menjaga 2 putaran ini begitu kan. Karena takut data-data dan suara itu takut diambil mereka. Nah, di internal Amin ini mengasumsikan mengambil data-data yang ada dari sebuah relawan begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya bukan tidak mungkin yang saya katakan sejak awal akan terjadi 2 putaran ya. Dari Ketua Timnas Amin, Tom Lembong, Anies Baswedan, terus kemudian dari Partai Nasdem, ya PKB dan PKS, dia mengatakan akan terjadi ya 2 putaran. Insya Allah katanya begitu kan. Karena melihat data-data yang ini akurasinya sangat tinggi, ditambah lagi dengan adanya dugaan-dugaan manipulasi begitu kan ya. Terus kemudian kecurangan, ya dugaan-dugaan seperti itu bukan tidak mungkin diajukan sebagai data nanti ya di MK di situ begitu. Jadi maka di MK dikawal, ya di sini juga dikawal, masyarakat harus mengawal begitu kan. Apalagi di desa-desa ini begitu kan ya. Dan bahkan ya dengan adanya video-video yang beredar yang ada di desa, ya maka terutama di Madura banyak yang kemudian mengatakan bahwa wah ini sebagai data nantinya begitu kan ya. Dalam artian apakah ada kecurangan-kecurangan yang ada selama ini. Nah, kita lihat di situ, kita pertontonkan ya seperti apa jalannya demokrasi kita. Ini bukan siapa yang menang dan siapa yang kalah begitu kan, tapi soal bagaimana menjaga demokrasi dengan baik ya. Lihat saja Prabowo sudah begitu naiknya sangat luar biasa begitu kan ya, hampir 2 juta naiknya, lalu kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, anjlok sekarang ya, turun 1 juta begitu kan ya, mendapatkan 50,8%. Nah, hati-hati, turun 1% lagi, turun 1% lagi, maka akan terjadi 2 putaran. Ya, kita tunggu saja, nanti di KPU akan berubah kok begitu kan ya, karena data-data itu masih belum 100% begitu. Artinya masyarakat bisa mewanti-wanti begitu kan bagaimana jalannya demokrasi hari ini. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.